Izin bertanya Ustaz, saya seorang wanita yang baru saja bercerai dengan suami saya karena suami mengkonsumsi barang terlarang. Apakah boleh saya melarang anak-anak saya yang masih usia belasan tahun untuk bertemu dengan suami saya? Karena saya khawatir anak-anak saya terpengaruh tingkah laku bapaknya. Mohon doanya dari Ustaz dan para jemaah sekalian agar Allah mempermudah urusan saya dan memberikan terbaik untuk saya dan anak-anak saya. Subhanallah jemaah. Ini sebuah fenomena yang menyakitkan buat kita. Indonesia ini salah satu pasar terempuk buat narkoba. Makanya sampai pemerintah mengatakan Indonesia sudah darurat narkoba. Dan harga narkoba itu lebih mahal dari emas jemaah. Bayangin, harga sabu-sabu itu. Berapa harga sabu-sabu jemaah? Nah, berapa? Kemarin anak ketemu sama kasat narkoba, dia sebutkan 1,8. Emas itu 1 juta sekarang mungkin. Ini sabu-sabu 1,8 juta. Allahu Akbar. Kembali kepada pertanyaan. Ya, semoga yang nanti lakukan sudah tepat. Gugat cerai suami karena suami tidak taat kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah mengatakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini ayat kedua dari surat At-Talaq, akhir ayat kedua dan awal ayat ketiga di surat At-Talaq, surat perceraian. Karena memang biasanya orang yang bercerai itu akan bingung gitu loh. Biasa bersama, biasa ada yang ngurusin, biasa ada yang menafkahin ya. Tapi yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak dalam bayangan. Wa man yatawakkal 'ala Allah. Ini yang ketiga. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yakni dia menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, tawakal ini amalan hati. Tadi cerita Nabi SAW yang beliau ingin ada yang menjaga, itu tidak bertentangan dengan tawakal. Tawakal itu amalan hati. Sedangkan kita berusaha itu amalan fisik kita. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Berkaitan dengan kondisi bapaknya ingin berjumpa dengan anaknya, maka perlu dilihat. Yang pertama, usahakan seorang ibu tidak menanamkan kebencian anak kepada bapaknya. Tetap itu bapakmu. Ya, ibu sudah gak jodoh lagi sama bapak. Bapaknya mungkin punya kenangan buruk ya, gak perlu diceritakan sama anaknya. Kalau sang bapak hanya ingin ketemu anaknya, ya bikin kesepakatan gimana cara ketemunya, sehingga anak itu tidak berdampak, tidak terpengaruh sama bapaknya. Jangan diputuskan, enggak, tetap itu bapaknya. Dan doakan mudah-mudahan bapaknya dapat hidayah. Karena ketahuilah ada orang yang sangat jahat sekali, bahkan ingin membunuh Nabi SAW. Ternyata dia jadi orang nomor 2 dalam agama ini jemaah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang gak kenal sama Umar? Maka kalau bicara takut terpengaruh, berarti harus mengkondisikan perjumpaan itu. Karena bagaimanapun bapaknya boleh ketemu sama anaknya karena itu anaknya, dan bapaknya punya kewajiban memberikan nafkah. Jadi kewajiban memberikan nafkah itu full kewajiban bapaknya. Bagaimana kalau nggak diterima sama ibunya? Ini ada pertanyaan. Sang bapak ketika nafkahnya tidak diterima, dia simpan duit itu. Dia taruh duitnya. Ini buat anaknya memang. Suatu saat ketika anaknya sudah besar ya, dan dia sudah boleh berjumpa sama anaknya, dia kasih, "Nak, bukan bapak nggak tanggung jawab, nak. Tapi memang ya ada miskomunikasi sehingga nafkah itu nggak diterima. Ini loh nak, nafkah buat engkau, bapak sudah simpan semuanya." Itu bapak yang soleh. Kalau alhamdulillah, tidak mau, saya mau kawin lagi. Enggak, tetap engkau punya kewajiban itu jamaah, itu kewajiban. Mungkin seperti itu, dan semoga urusan ibu yang bertanya ini dimudahkan sama Allah Azza wa Jal. Dan banyak-banyak berdoa, baca hasbunallah wa ni'mal wakil.